Aquarius, selamat datang di update kali ini. Saya sudah ambil 9 kartu yang random untuk Aquarius. Ambil hanya jika resonate Aquarius. Oke, Aquarius ini saatnya memilih, tapi jelas ini masih termasuk periode yang cukup awal dan masih akan ada perubahan lebih lanjut. Tapi kalau kita menggantungkan semua pada true to yourself ya, yang paling menjadi core dirimu, dan terus exercise komunikasi yang spontan tentang dirimu, merdeka, bebas, nggak ada rasa reserve, nggak ada rasa ragu-ragu mengatakan you'll be just fine. Karena memang sebenarnya ada cinta, ada juga hal yang membuatmu bingung. Tapi kalau kita mengatakan terus-menerus apa yang menjadi diri kita, apa adanya, tanpa kita khawatir ini dan itu, maka all will be okay, karena itu akan membantu. Jadi ucapan kita kayak kembali lagi ke telinga kita, ya memang perlu dikeluarkan, diucapkan kembali lagi ke telinga kita, membantu kita untuk berproses dalam mengambil keputusan penting untuk hidup kita, Aquarius. Ya, Aquarius memang kayaknya agak overthinking sekarang, karena memang ada perubahan yang besar sudah beberapa saat terjadi, tapi perubahan itu kayak nggak ada ujungnya gitu. Jadi bikin kayak kehilangan keseimbangan diri, ya membuat Aquarius merasa bahwa ini kayaknya bukan saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Tapi udah terlalu lama begitu, semuanya bukan saat yang tepat. Anyway, sebenarnya ya ini energi 8 ya. Energi 8, Eight of Swords dan Eight of Cups itu sendiri adalah energi yang terberat sebenarnya. Energi dimana membutuhkan kita sadar dalam melihat situasi, sadar ketika kita itu sedang overthinking, sadar kalau kita perlu melangkah tetapi ada yang memberatkan karena kita merasa meninggalkan investasi kita. Aquarius sebenarnya paham situasinya, cuman memang istilahnya ya sedang dalam kondisi tidak terlalu terdukung aja. Jadi butuh satu kejelasan, kayak perlu ada orang lain yang mengatakan iya ini benar, pilihan kamu harusnya begini. Padahal sebenarnya Aquarius yang asli, yang core-nya Aquarius nggak butuh pendapat orang, tapi karena tadi kehilangan keseimbangan diri, jadi seperti mencari dukungan, mencari persetujuan, approval dari orang lain yang sebenarnya mereka juga nggak punya andil segitu besarnya ke hidup Aquarius. Tapi karena Aquarius pada saat ini masih agak terguncang, jadi masukan dari orang lain gitu kayaknya penting banget, dan mungkin memang penting banget. Hanya saja Aquarius perlu menemukan kembali diri Aquarius yang sesungguhnya. Aquarius yang paling cantik, paling gantengnya itu adalah Aquarius yang kritis, yang ya orang bisa ngomong apa aja tapi logika aku lebih jalan. Jadi sekarang lagi nggak bisa ngambil keputusan karena masih terguncang tersebut, terutama karena memang ada perubahan dari orang-orang terdekatnya Aquarius ya, sehingga mungkin Aquarius lebih mendengarkan orang yang sebenarnya not really your friend ya, friend or foe gitu ya. Actually it's a foe gitu ya, not really a friend, tapi kayaknya memang mungkin friend yang real friendnya sekarang lagi pakai topeng jadi musuh or something like that. Jadi ya apa boleh buat, jadi ada confusion di sini, tapi somehow Aquarius akan menemukan kejelasan lebih lanjut ya. Tapi memang artinya nabrak sedikit dulu kiri kanan. Anyway, biru-biru dikit nggak apa-apa. Tapi itu caranya Aquarius menemukan kembali keseimbangan yang ada di dalam diri sendiri. Because Aquarius, kalau dirimu bisa just be happy dengan situasi yang gak jelas, ya justru kamu adalah orang yang paling jelas dibandingkan orang lain. Dibandingkan orang lain, kamu adalah sebenarnya yang paling fokus. Ya, karena
karena lagi terguncang aja jadinya kayak nggak percaya diri, padahal sebenarnya dirimu yang paling ngerti. Cooperation-nya adalah Angel of the Heart. Iya, jadi hubungan dengan orang lain itu mengandalkan perasaan, bukan apa adanya, dan itu kayak keluar dari kitohnya Aquarius. Aquarius itu sebenarnya bukan orang yang terlalu fokus pada emosi, tapi jauh lebih logika, lihat ke depan, lihat antisipasi, tapi sekarang somehow emosi itu jauh lebih mendominasi, dan sekarang yang dibutuhkan adalah willpower, dan willpowernya itu sedang agak kurang dikit karena bingung tadi, confused. Kalau kita lihat advice-nya adalah tentang harapan ke depan yang lebih baik ya, dan ini energinya Aquarius. Saya pikir begitu Aquarius bisa lebih happy dengan kondisi apa adanya, Aquarius lebih tenang, Aquarius akan mampu melihat kejelasan lebih baik daripada orang-orang di sekitar. Dan kalau orang lain confused, jangan ikut-ikutan confused. Sebenarnya Aquarius kan panutannya mereka, bukan Aquarius mengikuti mereka. That's just the fact gitu loh, Aquarius, that's just the fact. Iya, Aquarius berusaha melihat ke masa depan, and that's true ya. Cuman memang situasinya sungguh sangat confusing buat Aquarius ya. Five of Wands, King of Wands, Eight of Wands, terbalik. Semuanya kayak turning upside down gitu ya, kayak twisted. Apa yang benar, apa yang salah udah gak jelas mana. Anyway, Taurus, upayakan untuk tidak terlalu sentimen pada sesuatu, terlalu suka atau terlalu tidak suka. Ini clouded your vision gitu loh. Jadi nggak jelas ngelihat yang paling benar apa. Karena sebenarnya sebelah kanan saya nggak melihat ini orang lain, tapi adalah apa yang sebenarnya bisa dilakukan adalah melihat dengan cara yang berbeda. Jangan lagi melihat kegagalan, kekurangan, keterbatasan. Lihat apa yang bisa dimulai lebih dulu. Jadi mulai dengan advantage, bukan mulai dengan limitation. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana kita menyikapi masa depan. Oh, kita lihat gaps-nya dulu. Kita mulai dari menutup gaps. Salah. Bukan mulai dari yang kurang kita tutup supaya nggak kurang, tetapi kita mulai dari apa yang menjadi kekuatan kita mulai meloncat dari kekuatan tersebut. Knight of Cups. Jangan mulai dari Five of Cups. Jangan mulai dari gaps atau kekurangan, karena itu butuh loncatan lebih jauh, effort yang lebih banyak untuk mendapatkan satu langkah. Sementara kalau kita mulai dari kekuatan, itu kita langsung dapat 5 langkah ke depan. Creation is an eternal process. There are no deadlines, no rules. Just do what you feels good. Do what feels good to you in the moment and have fun. Iya, creation. Jadi mulailah melakukan sesuatu bukan dari kekurangan, bukan dari gaps, kesenjangan, tapi mulai dari kekuatan. Dan langsung dari kekuatan itu mengkreasikan sesuatu, ambil beberapa langkah ke depan, dan kalaupun harus menunda beberapa saat, jangan berpikir bahwa semua ada batas waktunya. Lakukan dalam situasi seperti anak kecil, kalau disuruh menggambar ya gambar aja. Dia kadang-kadang butuh waktu 2 jam, kadang-kadang 2 menit udah selesai, whatever. Yang namanya kreasi, yang spontan ya memang begitu. Kadang-kadang inspirasi begitu jelas datang, langsung digambar dan selesai. Kadang-kadang memang butuh muter-muter dulu ya, 45 menit, 15 menit gambar dan baru selesai. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.